teman-teman, sesuai dengan permintaan teman-teman dan orang tua pasien yang menanyakan bagaimana sih efek setelah diberikan vaksinasi COVID, maka hari ini saya akan memberikan sedikit testimoni nih tentang apa yang saya rasakan ketika mendapat vaksinasi COVID. Jadi hari ini tepat 1 minggu setelah pemberian vaksin COVID saya yang kedua, sengaja saya tunggu, saya ingin tahu apa reaksi atau efek samping atau bahkan ada KIPI setelah pemberian vaksinasi COVID, dan alhamdulillah vaksinasi COVID ini tidak memberikan efek yang membahayakan bagi saya, dan alhamdulillah saya juga bersyukur bahwa saya dan teman-teman tenaga medis yang lain mendapatkan prioritas untuk diberikan vaksin COVID yang pertama kali dibandingkan dengan teman-teman. Jadi di awal sekitar 3 minggu yang lalu saya mendapatkan vaksinasi COVID. Memang awalnya itu kurang lebih 1-2 minggu sebelum jadwal saya sudah mendapatkan SMS dari Peduli Lindung COVID. Kemudian saya disuruh cek di websitenya apakah saya termasuk dalam kategori orang yang berhak menerima vaksin COVID. Kemudian setelah saya masukkan nomor induk NIK, nama saya masuk ke dalam daftar penerima vaksin COVID. Kemudian beberapa lama setelah itu saya mendapatkan SMS, dan setelah itu 1-2 hari sebelum tanggal 13 kalau nggak salah, 13 Januari, saya juga mendapat SMS baru dari peduli.id bahwa saya harus mendaftar dan dapat memilih tempat di mana saya akan menerima vaksin. Jadi awalnya saya pikir saya akan menerima vaksin di tempat yang bisa saya pilih, tapi ternyata saya tidak bisa memilih area lokasinya. Jadi sudah ditentukan area lokasinya, kebetulan saya dapat di daerah Jakarta Timur, dan baru setelah itu saya bisa memilih rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan vaksin COVID. Dan akhirnya saya memilih salah satu rumah sakit. Jamnya juga dibagi menjadi 3 periode, dan akhirnya saya datang di sana. Saya datang jam 8 pagi, sengaja pagi-pagi sebelum praktek. Kemudian ada 4 meja, jadi meja pendaftaran, kemudian meja screening. Di situ di screening diperiksa tensinya dan ditanya apakah saya memiliki riwayat alergi dan sebagainya, dan akhirnya saya divaksin. Dan setelah divaksin, saya harus menunggu selama 30 menit untuk melihat apakah ada efek samping setelah divaksin. Dan ternyata efek sampingnya adalah bukan efek samping ya, jadi ternyata setelah divaksin saya merasa lapar, pingin makan, dan karena saya merasa saya harus menjaga stamina, maka saya makan sarapan, walaupun sebelumnya saya sudah sarapan, dan minum kopi tentunya, dan praktek di salah satu rumah sakit tempat saya bekerja. Ketika 4-5 jam setelah pemberian vaksin, saya merasa kok ngantuk banget ya, dan rasanya itu juga badan saya agak sedikit lemas. Jadi saya cepat-cepat pulang ke rumah karena kebetulan saya menyetir sendiri, saya takut kenapa-kenapa. Dan setelah sampai di rumah, akhirnya saya tidur karena ngantuk berat. Kira-kira tidur 4-5 jam, dan setelah itu bangun rasanya lapar lagi. Jadi rusak deh diet saya. Makan, kemudian saya tidur lagi untuk istirahat karena saya takut saya tidak fit untuk setelah penerimaan vaksin ini. Keesokan harinya saya merasa fit di pagi hari, beraktivitas seperti biasa, masih praktek, kemudian masih memeriksa pasien, dan
di hari kedua jam 3 sore saya merasa ngantuk lagi. Nah, kadang-kadang saya suka mikir apakah ini efek dari vaksin atau memang ritual saya ketika setiap jam 3 saya suka ngantuk. Jadi masih agak tumpang tindih. Dan saya buru-buru pulang, istirahat, tidur. Setelah maghrib saya bangun dan badan saya seger lagi dan lapar lagi. Dan hari ketiga saya sudah tidak merasakan apa-apa. Kemudian pemberian vaksin COVID yang kedua, setelah disuntik dengan prosedur yang sama ya seperti sebelumnya, cuma bedanya kita tidak perlu mendaftar lagi karena saya sudah mendapatkan jadwal langsung untuk 14 hari setelah vaksin yang pertama. Kemudian setelah disuntik saya merasa pegal semuanya di bagian lengan kiri yang habis disuntik. Tapi alhamdulillah saya tunggu-tunggu, saya nggak ngantuk dan nggak lapar-lapar banget walaupun saya paksakan tetap makan. Dan 1 hari sampai sekarang setelah penyuntikan saya tidak mengalami masalah yang bermakna. Alhamdulillah. Hari kedua setelah penyuntikan vaksin COVID yang kedua memang masih sedikit pegal, tapi tidak terlalu bermasalah buat saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah dan saya bersyukur sekali mendapat kesempatan untuk divaksin COVID dari Sinovac ini. Jadi untuk teman-teman semua nggak usah takut untuk mendapatkan vaksin COVID karena walaupun efikasi 65%, tetapi kita tetap harus ikhtiar. Dan banyak penelitian yang dilakukan di Indonesia juga bahwa melihat efektivitas dari vaksin COVID merek Sinovac sendiri ini juga bagus. Jadi kita tetap ikhtiar menjaga protokol kesehatan tentunya, walaupun sudah divaksin tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak, ya, dan tetap cuci tangan. Dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat selesai biar kita bisa hidup normal, biar kita bisa bekerja secara normal dan kita bisa jalan-jalan lagi. Sampai jumpa.